Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya, setelah kemarin kita belajar tentang barisan aritmatika, sekarang kita belajar tentang deret. Jika U1, suku 1, suku 2, suku 3, sampai dengan ke suku ke-1 terakhir, kemudian sampai suku terakhir, membentuk barisan aritmatika, maka penjumlahan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya itu kita sebut dengan deret aritmatika. Jadi singkat ceritanya bahwa deret aritmatika itu kalau kemarin barisan itu hanya dibariskan saja, hanya disebutkan barisan-barisan itu. Nah kalau di deret dijumlahkan, misalkan begini. Kemarin kita belajar tentang misalkan ada barisan 2, 5, 8, dan seterusnya. Nah, disebut dengan deret. Kalau ini barisan namanya barisan. Nah, kalau deret itu dijumlahkan. Jadi, perhitungannya adalah 2 tambah 5 tambah 8. Jadi bahasanya kita ganti menjadi jumlah 3 suku terakhir. Jumlah 3 suku terakhir. Jumlah 3 suku pertama. Jadi 2 tambah 5, 7 tambah 8, 15. Jadi deret ketiga kita sebut dengan jumlah 3 barisan pertama itu adalah 15. Gitu. Ya. Adapun untuk rumusannya ini bisa kalian hafalkan, silahkan diingatkan. Untuk prosesnya nanti setelah ini kita cari penyelesaiannya. Kenapa rumus SN itu seperti ini? Kalau kemarin kita rumus suku ke N itu kan UN sama dengan apa? A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini rumus suku ke N. Ya. Kalau rumus SN ini ya, SN sama SN itu deret. Kalau UN ini barisan, kalau SN ini deret. Ya, deret. Deret. Nah, begitu. Sekali lagi, ini menentukan barisan ke N, kalau ini menentukan jumlah N suku pertama. Bahasanya nih, rumus penjumlahan N suku pertama, deret aritmatika. Jadi deret itu adalah penjumlahan N suku pertama. Kalau disebutkan S10, nah berarti ini menandakan 10 suku pertama itu jumlahnya berapa jika dijumlahkan. Oke. Paham ya? Oke, berikutnya. Nah, ini contoh soal. Setiap minggu, sebelum contoh soal kita lihat kenapa SN itu rumusnya seperti tadi. Kenapa SN itu diperoleh rumusan ini? SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kita lihat. Nah, begini. Kemarin kita mengetahui bahwa rumus suku ke N itu adalah rumus suku ke N itu adalah A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, ini artinya ada rumusan-rumusan ini, ya, rumusan-rumusan ini, kita misalkan UN sama dengan A ditambah B, kan gitu ya. Ini suku pertama dan seterusnya. Ditambah lagi titik sampai ditambah dengan N kurang 1 kali B. Oh ini. A tambah N kurang 1 kali B. Oke. Berikutnya, bisa juga bahwa rumus suku ke N itu adalah kita balikan dari sini. Kalau ini dari awal sampai dengan suku terakhir,
Sekarang kita balikan. Di sini A ditambah N kurang 1 kali B ditambah, karena di sini ada N kurang 1 kali B, berarti suku sebelumnya adalah A ditambah N kurang 2 kali B ditambah lagi dan seterusnya sampai dengan A, sampai balik lagi ke sini. Nah, oh ini bukan UN ya, ini bahasanya SN harusnya. Sebentar. Nah, kenapa SN? Karena ini dijumlahkan ya. Suku pertama tambah suku kedua, ini suku pertama, ini suku kedua, dan seterusnya ini sampai suku terakhir. Ini suku terakhir, suku kedua terakhir sampai dengan suku pertama. Jadi dibalikan. Oke, perhatikan ketika ini dijumlahkan, barisan atas dengan barisan bawah dijumlahkan, SN tambah SN jadi 2SN. Nah, coba perhatikan. Suku pertama ini dengan suku pertama kita jumlahkan. A ditambah A jadi 2A. 2A ditambah N kurang 1 kali B. Tuh. Nah, sekarang ini. Suku kedua dengan suku kedua. A ditambah A sama 2A. 2A, ini ada B, di sini min 2B. Jadi 1B ditambah min 2B. Jadi tetap 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, tambah lagi dan seterusnya sama. Lihat sekarang suku terakhir. A ditambah A tetap 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, semuanya ini ya 2A ditambah N kurang 1 kali B. Ada berapa banyak 2A ditambah N kurang 1 kali B-nya? Ada sebanyak N. Ya, ada sebanyak N. Berarti ini bisa kita ganti menjadi 2, ini masih 2SN ya. 2SN itu sama dengan ada sebanyak N. Berarti N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, gitu. Sehingga SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, begitu. Ya. Rumusan ini sama dengan yang tadi disampaikan sebelumnya. Sini. Nah, ini. Ya. Ini sama. Oke. Soalnya sebelum ke contoh soal itu, kita lihat dulu. Yang ini silakan di screenshot. Oke. Berikutnya kita lihat seandainya ada soal seperti ini. Misalkan ada barisan, katakanlah 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Nah, sebetulnya kan ini kalau ternyata misalkan ditanyakan U ke-5. Ya. Gampang saja, ini suku ke-5. 1, 5, 9, 13, berikutnya berapa? Ini tambah 4, tambah 4, tambah 4, berarti ini 17. Nah, kalau ternyata yang ditanyakannya U10, nah, U10 itu kemarin sudah disampaikan bahwa kalau U10 berarti A ditambah 9B. Ya, N kurang 1-nya. A-nya berapa? Suku pertamanya 1. B-nya berapa? 9 kali berapa tadi bedanya? 4. Ya. Jadi 1.
Oke, baik ya, kita lanjutkan materinya. Seandainya ada sebuah barisan 1, 5, 9, 13, maka suku kelimanya kan kita gampang ya, tinggal menunjukkan bahwa dari 1 ke 5 itu tambah 4, berarti semuanya tinggal ditambahkan 4. Nah, begitu suku kelima berarti tinggal 13 ditambah 4, hasilnya 17. Tapi ternyata kalau U10, kemarin kan disampaikan bahwa U10 itu adalah A ditambah 9B. Ya, N kurang 1 kali B. Jadi A-nya 1, kemudian ditambah 9 kali bedanya 4 tadi ya. Jadi 1 tambah 36 yaitu 37. Nah, kalau kaitannya dengan barisan, ya dengan barisan S4 misalkan yang ditanyakan S4 kan ini deret, ini tadi barisan, ini deret. Kalau S4 itu menyatakan deret keempat, berarti jumlah 4 suku pertama itu berapa? Tinggal dijumlahkan saja ya, sebetulnya tinggal 1 tambah 5 tambah 9 tambah 13 sama dengan 28. Nah, kalau kita menggunakan rumusan yang tadi dibuat bahwa S4 itu sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi 4 per 2, 2 kali 1, jadi N-nya diganti dengan 4, A-nya diganti dengan 1, B-nya diganti dengan 4. Bedanya kebetulan 4. Jadi tinggal 4 per 2, 2, 2 kali 1, 2, 3 kurang 4, 3 kurang 1, 4 kurang 1, 3 kali 4 jadi 12. Jadi 2 kali 14. Jadi hasilnya 28, sama aja dengan yang di atas. Gitu. Ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Untuk diskusi nanti kita lanjutkan diskusi di WhatsApp group ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.